Pada kesempatan ini saya kira satu suara dengan para purnawirawan untuk menyatakan sikap mendukung Pak Prabowo. Kami ada di belakang sepanjang Anda berani melaksanakan tuntutan tadi. Kalau tidak, kami menuntut Anda untuk segera mengundurkan diri. Racikan Berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita baru saja bubar dari acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh purnawirawan prajurit TNI ya judulnya ya. Tapi juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan aktivis. Yang intinya sebetulnya forum ini sekaligus dimanfaatkan untuk pertama menyatakan sikap ya, membuat pernyataan sikap dari para purnawirawan. Yang tadi dibacakan ada 7 tuntutan ya, yang semuanya itu mayoritas lah ya ditujukan kepada Pak Prabowo. Intinya supaya beliau itu menggunakan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi. Bahwa kekuasaan sudah ada di tangan. Tinggal bagaimana kekuasaan ini digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Intinya itu yang dituntut. Kenapa? Karena faktanya setelah hampir 6 bulan, ya mungkin lusa ini sudah 6 bulan nih kekuasaan ya. 20 Oktober sampai ke 20 April. Yang kita lihat lebih banyak omon-omonnya gitu. Presiden mau berantas korupsi, ternyata koruptor itu masih berkeliaran. Dan dia tidak perlu ke Antartika. Sekitar Jakarta itu banyak. Misalnya dia mau memberantas mafia migas atau BBM. Di tengah jalan ada oknum-oknum yang datang dari oligarki, dia berhenti. Atau dia coba mengalihkan isu. Masalah PSN PIK 2 misalnya. Gembar-gembor mengerahkan TNI. Tapi ujungnya apa? Ujungnya misalnya cuma memproses kasus di Desa Kohot dari 16 desa. Dan yang jadi tersangka itu hanya kepala desa. Sementara kaki tangan dan yang terkait dengan aguan itu tidak berani disentuh. Lalu coba juga dari kasus korupsinya itu menggunakan Bareskrim. Ternyata Bareskrim pun coba untuk merekayasa seolah-olah ada proses hukum, tapi ujungnya tidak ada kelanjutan siapa yang jadi tersangka. Tidak akan ada proses pengadilan. Nah itulah yang ada, yang terjadi contoh-contoh bagaimana omon-omon itu terbukti di lapangan. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahwa komplotan Solo itu masih berkuasa, terutama yang ada di lembaga-lembaga kementerian strategis yang ditinggalkan oleh Joko Widodo dan tidak berani di-reshuffle oleh Prabowo. Di awal-awal saja waktu melantik kabinet, itu titipan Jokowi itu mungkin ada 17-an orang gitu. Nah, karena itu kembali ke pernyataan saya yang awal, cobalah Pak Prabowo itu untuk berani melaksanakan amanat konstitusi dan daulat rakyat. Bahwa sekarang kondisi negara dan rakyat itu ada di ujung tanduk, sudah sangat bermasalah karena tetap di bawah cengkeraman oligarki, pimpinan Joko Widodo dan para konglomerat hitam. Bahwa pada kesempatan ini saya kira satu suara dengan para purnawirawan untuk menyatakan sikap mendukung Pak Prabowo. Kami ada di belakang sepanjang Anda berani melaksanakan tuntutan tadi. Kalau tidak, kami menuntut Anda untuk segera mengundurkan diri.
Dan kalau tidak mau juga mundur, saya kira kami purnawirawan itu sudah berulang-ulang menyatakan siap untuk menggalang perlawanan rakyat. Entah apa namanya nanti, mau revolusi atau apa. Kenapa? Karena masa depan bangsa rakyat Indonesia itu sangat tergantung kepada para pemimpinnya. Kalau pemimpin itu ada di dalam cengkeraman oligarki jahat yang dipimpin oleh Jokowi, maka jangan harap akan ada perbaikan. Saya kira itu mungkin. Nah, teman-teman mau menambahkan, silakan. Saya pikir sudah cukup, intinya Purnawirawan sangat mendukung Pak Prabowo bila konstitusi itu dilaksanakan dengan benar. Ya, apa yang diinginkan oleh rakyat bisa dia turuti sebagaimana harapan-harapan negara dan bangsa ini, tegakkan hukum secara benar. Beberapa kasus yang selama ini belum dapat dilaksanakan secara nyata, apa yang disampaikan Presiden sendiri akan memberantas korupsi, nyatanya setelah 60 hari belum terrealisasi dengan jelas. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Marwan tadi cukup jelas. Terima kasih Pak Marwan. Ya, di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa acara kumpul-kumpulnya para purnawirawan jenderal ini sebagai prajurit sejati ingin menegaskan kepada publik Indonesia, kepada rakyat Indonesia bahwa mereka masih seperti yang dulu. Mereka akan bersama rakyat. Mereka berasal dari rakyat dan untuk rakyat, untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Semoga Bapak Prabowo bisa menyerap apa yang menjadi aspirasi para jenderal dan rakyat ini dan dilaksanakan sesuai konstitusi yang berlaku. Merdeka! Merdeka! Racikan Berita